Bahasa Indonesia memiliki banyak sekali materi yang salah satunya yaitu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Berdasarkan pengertian teks negosiasi di atas, maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu membuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menganut penyelesaian bersama. Dengan mencari cara untuk menemukan tujuan yang sama dan menciptakan sebuah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak. Sebelum melakukan proses negosiasi, seharusnya kita menetapkan dulu wakil dari setiap pihak yang terlibat. Begitu pula bentuk ataupun struktur interaksinya, apakah media atau dialog. Jenis teks negosiasi. 1. Negosiasi formal. Mengapa dikatakan sebagai negosiasi formal? Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditunjukkan untuk kepentingan formal. Contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Ada pula yang teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. 2. Negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya yang akan ada pertemuan interaksi, dalam prosesnya interaksi yang dekat dan juga bisa kegiatan melobi seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri teks negosiasi berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut bergantung pada konteks keperluannya. Ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Berupa kegiatan komunikasi baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Kaidah kebahasaan teks negosiasi: adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelang. Kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Setiap kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak saling menguntungkan. Berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. Struktur teks negosiasi: orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, penutup. Tujuan teks negosiasi: 1. Tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalam terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua pihak. 3. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Tujuan teks negosiasi: 1. Tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalam terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua pihak. 3. Pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah